Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-9, yaitu penjelasan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dan upaya pemecahannya. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa, atau bisa kita sebut biasanya SPPKB. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam pengertian di atas. Yang pertama, tujuan SPPKB adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa yang secara verbal. Nah, yang kedua, telaah fakta-fakta ya sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Yang ketiga, sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak itu sendiri. SPPKB menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal, menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Pertama, jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian pertama guru. Yang B, ketika guru merencanakan topik yang harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa serta metode apa yang digunakan. Siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Guru membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antara bagian yang dipelajari. Selanjutnya, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus. Diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Yang ketiga, SPPKB adalah model pembelajaran yang menyadarkan kepada dua sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Tahapan pembelajaran SPPKB yang pertama, tahap orientasi, tahap pelacakan, tahap konfrontasi, tahap inquiry, tahap akomodasi, dan tahap transfer. Keberhasilan model SPPKB dipengaruhi oleh yang pertama, SPPKB adalah model pembelajaran yang bersifat demokratis. Oleh sebab itu, guru yang harus mampu menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, menempatkan siswa sebagai subjek belajar bukan sebagai objek. Inisiatif pembelajaran harus muncul dari siswa sebagai subjek belajar. Nah, yang kedua, SPPKB dibangun dalam suasana tanya-jawab. Guru dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan bertanya untuk melacak, memancing. Hindari peran guru sebagai sumber belajar yang memberikan informasi tentang materi pelajaran. Yang ketiga, SPPKB model pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana dialogis. Guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian untuk mengeluarkan ide dan gagasan serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan. Perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Yang pertama, peserta didik sebagai subjek belajar berperan aktif dalam proses. Nah, kalau konvensional, peserta didik sebagai objek, sebagai penerima informasi secara pasif. Dan masih banyak lagi ya perbedaannya. Nah, sekian
penjelasan dari materi dari pertemuan ke-9. Oke.